Shalom, perkenalkan nama saya Nugroho Kesdik dan ini istri saya. Novi Chandra Dewi. Kami pelayan Tuhan di ibadah Full Miracle Night Worship dan ibadah Paragon jam 8.30. Kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana, jadi benar-benar kami dari nol, hanya berkat Tuhan aja kami bisa dituntun Tuhan hari demi hari, bulan demi bulan. Semuanya berawal dari virus corona, pandemi masuk ke Indonesia dan semuanya terjadi pembatasan-pembatasan atau lockdown-lockdown. Di situ saya kembali diingatkan oleh rema dari gereja, dari Bapak yang selalu sampaikan mengenai Yesaya 60. Jadi saya sudah tidak lagi lihat ke kanan ke kiri, saya yakin sekali bahwa Yesaya 60 akan digenapin. Waktu itu istri saya bilang, waduh gimana ini? Kok malah tahun 2020 kayak gini, tapi dalam hati saya hanya senyum aja bahwa Yesaya 60 pasti akan digenapi. Terbukti seiring berjalannya waktu, dari segala pembatasan dari pemerintah itu, karena saya bergerak di bidang properti sebagai pengembang perumahan, di pembatasan itu disebutkan bahwa untuk kegiatan konstruksi diperbolehkan. Tidak ada penolakan dari warga sekitar atau dari pimpinan daerah setempat, tidak ada penolakan, jadi kami dapat beroperasi normal. Dan puji Tuhan penjualan kami, penjualan perumahan kami malah melonjak, malah melesat. Kami sangat diberkati, malah di tahun 2021 itu kami buka lokasi baru lagi. Seiring berjalannya waktu di tahun 2022 itu kami menemukan ada lokasi-lokasi perumahan yang bagus, tapi saya sadar kalau kami membuka 2 lokasi langsung itu karena butuh dananya untuk kami lumayan besar karena udah menyentuh puluhan miliar, makanya kami sangat mempertimbangkan atau kami hanya buka 1 lokasi baru aja ya. Tetapi waktu itu rema di gereja kita itu adalah lapangkanlah tempat kemahmu. Termasuk waktu itu KKR 10 hari di tahun 2022 itu, saya waktu itu menemukan fotonya jelas sekali, poster di LED besar. Di situ ada foto saya, terus di atasnya lapangkanlah tempat kemahmu. Dengan hati yang agak takut karena kalau saya salah melangkah akan berakibat fatal bagi bisnis kami, bagi keuangan keluarga kami. Saya mengambil keputusan untuk mentaati perintah Tuhan untuk kami membuka 2 lokasi perumahan baru. Walaupun penuh dengan segala macam rintangan, kendala, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sertai. Bapak selalu menyampaikan bahwa banjiri kehidupan kamu, banjiri telingamu dengan firman Tuhan setiap hari. Saya mencoba selalu membanjiri kehidupan saya dengan firman Tuhan setiap hari. Kepengin seperti Daniel dalam sehari 3 kali, setiap kali minim 1 jam. Kami selalu berusaha untuk rajin beribadah. Selama masa-masa penantian itu Tuhan beri kami damai sejahtera, jadi kami seolah-olah sudah tidak mikir gimana besok harus bayar, kalau waktunya istirahat tidur ya tidur aja. Dan terbukti berkali-kali Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Saya selalu berusaha untuk selalu disiplin, terus juga Bapak selalu bilang diberkati untuk jadi berkat. Itu satu kata-kata yang belum pernah saya dengar sebelumnya di gereja manapun, mungkin di buku atau saya hobi membaca buku. Jadi kata-kata itu orisinil saya dengar baru sekali dari gereja ini, dari Bapak Obaja bilang diberkati untuk jadi berkat. Jadi sejak tahun 2019 kita mencoba secara maksimum untuk diberkati menjadi berkat. Kami mencoba dari keluarga sekitar, tetangga-tetangga, semua kenalan. Jadi kami berusaha untuk meninggikan antena kami, pendengaran kami buka lebar-lebar. Jadi kami secara aktif mencari bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi gereja kami. Benar-benar berkat Tuhan semakin melimpah bagi kami sekeluarga. Aset kami, kekayaan kami selalu berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Terus masuk ke tahun 2026, Rema Gereja New Wonders di awal tahun di bulan Februari sudah digenapin dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami. Mari Bapak dan Ibu kita selalu tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, tetap setia beribadah,
dan mengamini semua rema-rema yang gereja sampaikan. Dan jangan lupa untuk tetap berbagi dan tetap bersyukur atas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan saat meriah saudara. Saya selalu sangat bersyukur pada Tuhan setiap kali dengar kesaksian-kesaksian bagaimana jemaat ditolong oleh Tuhan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Saudara dengar tadi dia berkata dia lahir di keluarga yang sangat sederhana. Jadi mulai dari nol saudara, tapi ternyata bisa dibawa oleh Tuhan terus ngalami kemajuan luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kuncinya kalau saudara perhatikan tadi, dia selalu saudara kalau dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan atau tema-tema selalu ditangkap, selalu diimani, selalu dideklarasikan, selalu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh saudara. Tadi dia nyinggung pertama Yesaya 60. Saudara dengar berapa tahun yang lalu terus Yesaya 60. Banyak orang gak percaya karena kondisinya adalah kondisi krisis parah. Tapi dia berani percaya, dia deklarasikan saudara. Lalu dia perjuangkan sungguh-sungguh. Bukan hanya itu saja, tapi dikatakan setelah COVID keadaannya itu krisis saudara. Tapi dia dapat terima lagi apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Lebih enggak masuk akal saudara. Orang sedang mengurangi, banyak yang tutup. Malah Tuhan berkata lapangkan tempat kemahmu. Tapi dia terus diteguhkan. Sempat waktu media mengeluarkan promonya, pas dia yang dimasukkan di situ saudara. Itu jadi rema bagi dia. Dia tangkap, dia imani, dia deklarasikan. Dia berani melangkah saudara. Dan luar biasa. Terus yang mengalami dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kemuliaan pada kemuliaannya saudara. Kenapa punya tanah hati yang baik. Dengan firman Tuhan tidak banyak mengkritik. Dengan firman Tuhan hatinya lembut saudara. Diterima, diimani, ya dilakukan. Ya saya percaya ya pasti buang dosa. Pasti ada hati ketaatannya saudara. Selalu saudara ya di Miracle.net pernah bersaksi seperti ini. Kuncinya dia itu berkata karena saya dari keluarga yang ya sangat sederhana. Keluarga besar saya nggak ada yang jadi pengusaha. Baru dia sendiri saudara. Lalu dia berkata Pak Obaja pernah bersaksi dulu Pak Obaja juga. Ya dari gali lubang tutup lubang dari nol. Akhirnya bisa bekerja. Maju. Sampai punya pabrik tekstil yang maju. Maka dia berkata saya percaya maka saya banyak mempelajari apa yang Pak Obaja ajarkan yang dikatakan tak ikuti wae. Pokok sudah ada buktinya gitu saudara. Dan dia mengalami kasih karunia dan mengalami anugerah yang luar biasa sekali. Bukan karena keadaan hidup kita harus ya seperti yang ada. Tapi karena perkataan Tuhan. Karena percaya, karena ketaatan saudara. Itu luar biasa. Dia penuhi, dengar tadi firman perintah juga. Banjiri telingamu, matamu dengan firman Tuhan. Banjiri telingamu, matamu dengan firman Tuhan. Jangan gosip-gosip, jangan berita-berita yang negatif. Firman Tuhan. Dan dia mengalami. Yang terakhir yang saya dapatkan lagi, dia juga orang yang mau dipakai Tuhan. Karena dia dapat terima lagi itu, diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Dia terima diberkati, dia dapat sungguh-sungguh. Tapi dia juga konsekuen. Jadi berkat. Dia jadi berkat bagi keluarga. Dia jadi berkat bagi sesama. Dia juga banyak jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja. Ya saya lihat dia selalu juga nabur jadi berkat. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Sekarang kita masuk saudara, seri khotbah yang baru ada kaitannya dengan kesaksian ini. Kedalaman baru dalam Roh Kudus. Jadi mulai hari ini selama 1 bulan kita akan belajar kedalaman baru bersama Roh Kudus. Artinya kita akan belajar bagaimana kita punya hubungan dengan Roh Kudus yang makin dalam pengenalan akan Tuhan, yang makin dalam berjalan bersama Tuhan.
lebih dalam lagi, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu dasar sehingga kita bisa mengalami sungguh-sungguh, saudara, apa yang difirmankan Tuhan. Bagi saya, Roh Kudus itu nomor satu. Sekali lagi, bagi saya Roh Kudus itu nomor satu. Kita boleh pengetahuannya luar biasa, kita boleh ya ada kesempatan luar biasa, kita boleh ada support dari banyak orang luar biasa, saudara. Tapi tanpa Roh Kudus belum tentu gagah, seringkali tidak berhasil. Tapi sesederhana apapun kita, kalau disertai, kalau berjalan bersama Roh Kudus, pasti berhasil, pasti berhasil. Pasti berhasil. Roh Kudus membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, yang mustahil tidak mustahil. Orang-orang tidak berdaya, air dipakai Tuhan luar biasa, lakukan hal yang luar biasa. Imani seperti tadi Pak Nugroho itu, saudara. Tuhan bisa lakukan yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tuhan bisa merubah keadaan, situasi, dan apapun, saudara. Jadi saya percaya Roh Kudus itu faktor utama supaya kita bisa mengalami, saudara, ya new wonder, saudara. Oh, keajaiban-keajaiban baru itu adalah kuasa Roh Kudus, itu ada karya dari Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dulunya dibentuk tubuh kita dari tanah. Belum ada kehidupan, nggak ada apa-apa, masih nggak ada kehidupan. Sampai Tuhan mengembuskan nafas kehidupan. Itu adalah roh Allah, saudara. Nafas kehidupan, roh kehidupan masuk dalam diri ya, manusia. Maka jadilah hidup. Jadi ada kehidupan. Jadi makhluk yang hidup, saudara. Sama keadaan apapun, saudara. Nggak ada kehidupan, tapi waktu Roh Kudus berembus, maka akan bangkit, maka akan ada kehidupan dalam rumah tangga, akan kehidupan iman kita, dan semuanya, dan akhirnya akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh misalnya lah ya, saudara, gadget saudara, paling mahal itu berapa, saudara ya? HP itu paling mahal berapa ya? Berapa ya saudara? Paling mahal berapa ya? Berapa Bu? 50 juta lah, saudara. Tadi yang jam 1 bilang loh, ada yang 100 juta lebih. Mbok kayak apa aku enggak ngerti, tapi 50 juta lah, saudara. Saudara punya HP 50 juta, semahal apapun, saudara, secanggih apapun sama saja. Kalau tidak dicas batunya, enggak diisi setrumnya, tetap tidak bisa dipakai, tetap mati. Tetap tidak berguna, tidak berdaya. Sama, kita mau punya pelengkap apapun sama-sama. Tapi kalau tidak dicas, tidak diisi, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seringkali tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Murid-murid Yesus, saudara, oh sudah jadi pilihan Tuhan. Di antara orang di dunia sekian banyak, hanya mereka dipilih 12 orang. Diajar, dilatih sendiri oleh Tuhan Yesus. Saya percaya sudah banyak sekali dipersiapkan. Tapi sebelum mereka dihembusi Roh Kudus, sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, tetap saja tidak berdaya. Hidupnya jatuh bangun. Ada ya ibu yang minta anaknya dilepaskan dari roh jahat. Mereka juga tidak bisa. Waktu Yesus menyerahkan diri, ketakutan sampai nggak bisa ya untuk setia, untuk taat. Beda setelah mereka ya hari Pentakosta dihembusi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba ada kehidupan, rohnya bangkit hidup, hidupnya berubah, saudara. Oh, perkataannya penuh kuasa, saudara. Pelayanannya penuh kuasa, saudara. Keadaannya berubah dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, beri tepuk tangan untuk Roh Kudus, saudara. Jadi sekali lagi Roh Kudus menghidupkan, yang mati jadi hidup, yang kosong jadi isi, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya ajak saudara tanggap seperti ini. Apapun keadaan saudara, kita sedang belajar tentang apa, saudara? Lebih dalam bersama Roh Kudus. Begitu saudara ngalami ke dalam bersama Roh Kudus, saudara yang tidak berdaya, tiba-tiba ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang harusnya tidak mungkin, tiba-tiba dimungkinkan oleh Tuhan. Yang gak ada jalan keluar,
tiba-tiba Tuhan buka jalan. Dan saudara akan lihat kehidupan yang baru. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Dan saat itulah saudara menerima janji Tuhan. New wonders terjadi dalam kehidupan saudara. Terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, Roma 15, 18, 19a. Ya, saya berani berbicara begini hanya mengenai apa yang sudah dilakukan Kristus melalui saya untuk menjadikan orang-orang yang bukan Yahudi taat kepada Allah. Saya melakukan itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang disertai apa, saudara? Keajaiban, keajaiban dan apa? Luar biasa. Jadi dia beritakan Injil, orang jadi percaya, orang bertobat, saudara, orang jadi taat pada Tuhan, bahkan dia melayani disertai keajaiban-keajaiban, artinya wonder, saudara. Oh saudara, hal yang luar biasa terjadi. Semuanya itu oleh kuasa Roh Allah. Semuanya itu oleh kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan sekali lagi kepada Roh Kudus. Dia yang akan membuat new wonders nyata dalam kehidupan saudara. Wonders dalam kesehatan saudara. Wonders dalam rumah tangga saudara. Wonders dalam studi saudara. Wonders dalam pekerjaan saudara. Wonders dalam pelayanan saudara. Wonders untuk masa depan saudara. Betul saudara? Roh Kudus adalah sungai di padang belantara. Seperti sungai di padang belantara. Jadi kalau saudara sedang mengalami kehidupan seperti di padang gurun, kering, gersang, nggak ada apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus itu bisa menjadi seperti sungai ya di tengah-tengah padang gurun yang akan membasahi padang gurun yang kering, yang akan mengubah padang gurun yang gersang menjadi tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang luar biasa sekali, seperti aliran sungai yang mengubah padang gurun. Saudara, Yohanes 7 ayat 38, 39. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa, saudara? Aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Yang dimaksud adalah roh yang akan diterima. Terima Yesus, akan terima rohnya Yesus, yaitu Roh Kudus. Maka akan seperti air mengalir, seperti sungai yang mengalir. Artinya apa? Karya Roh Kudus. Roh Kudus akan mulai berkarya. Seperti aliran air, saudara. Yang membuat hidup kita yang gersang diubah menjadi makmur. Hati yang kering, saudara, menjadi hati yang cerah, yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Seperti sungai yang mengalir. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan Tuhan buat apa? Sungai-sungai di padang belantara. Itu janji Tuhan. Tuhan akan buat sungai kehidupan di tempat padang yang belantara. Kalau saudara sedang alami itu, jangan takut. Dalam dengan Roh Kudus, lebih dalam bersama Roh Kudus, lebih dalam lagi berjalan Roh Kudus, maka akan ada sungai kehidupan, maka akan ada sungai kasih karunia, maka akan ada sungai pengharapan, maka akan ada sungai keajaiban-keajaiban yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita akan belajar sedikit penglihatan Yehezkiel, saudara. Ada kitab Yehezkiel. Saya akan cerita sedikit, saudara. Ya, latar belakang saudara Yehezkiel menurut kita menulis kitab Yehezkiel. Pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami keadaan yang terburuk, sedang hancur luar biasa. Karena Yerusalem dibakar habis oleh Babilonia, saudara. Diserang, dijarah, dikalahkan. Lalu dibakar habis, saudara. Sampai bait Allah yang jadi kebanggaan mereka, pusat ibadah mereka, identitas mereka, runtuh jadi puing-puing, saudara. Dan banyak mereka yang ditawan, cerai-berai di mana-mana, saudara. Tanpa ada pengharapan lagi.
rohani mereka kering, keadaan mereka kering tanpa harapan. Itu bangsanya. Tapi bukan hanya bangsanya, Yeskia sendiri juga ikut ngalami saat bangsanya ngalami kegelapan. Dia ngalami karena apa? Dia dulunya itu imam, kerjanya melayani di bait Allah. Tapi bait Allah sudah runtuh, saudara. Oh, sehingga dia juga ngalami sebagai imam Allah nganggur, nggak ada kerjaan lagi, nggak ada apa-apa. Hidupnya juga ngalami kering, hidupnya juga ngalami gersang, nggak tahu ya apa yang harus diperbuat lagi. Tapi satu hari waktu dia sedang ada duduk di tepi sungai Kebar, saudara, yaitu sungai pembuangan, saudara, di tempat pembuangan, dia tiba-tiba mengalami Tuhan datang, Tuhan berbicara, Tuhan beri pewahyuan, Tuhan beri rema yang bawa mereka dibangkitkan untuk dipulihkan. Terjadi saat-saat sedang dalam kegelapan, terjadi saat-saat sedang dalam krisis, terjadi saat-saat ada kehancuran, bahkan saat mereka ada di sungai tadi, pembuangan sungai berkat. Tapi justru saat keadaan terpuruk itulah, saudara, Tuhan datang. Tuhan berikan terang, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan rema, supaya mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi saja saudara bisa tangkap, justru dalam keadaan parah, justru dalam keadaan kegelapan, saudara lebih mudah, lebih sering ya lihat Tuhan itu datang ke kehidupan saudara. Saudara lihat di dunia, negara-negara yang maju, yang damai, nggak ada apa-apa, tenang-tenang, biasanya kekristenannya malah mundur. Tapi ya negara-negara yang sedang mengalami perjuangan, krisis, hadapi macam-macam, justru malah panen jiwa, panen perang. Saudara lihat di YouTube, Iran saja, Irak saja yang perang-perang, malah sedang terjadi revival, sedang terjadi pertobatan, hujan, saudara. Justru dalam keadaan gelap lagi, terang datang. Yesaya juga seperti itu. Dunia dalam kegelapan, bangsa dalam kegelapan, tapi terang Tuhan datang atasmu, terang Tuhan turun atasmu, kemuliaan Tuhan terpancar atasmu. Saudara yang saat ini sedang mengalami kegelapan, krisis, guncangan, atau satu kali waktu saudara sedang mengalami seperti itu, saudara ingat, bukalah hati, arahkan pandanganmu pada Tuhan. Dari Tuhan akan datang terang, dari Tuhan akan datangkan petunjuk, dari Tuhan akan ada rema, dari Tuhan akan ada pewahyuan, dari Tuhan akan ada kasih karunia, dan di situ saudara akan mengalami wonders. Padahal saudara, dalam keadaan apapun Tuhan berbicara, dalam keadaan krisis Tuhan lebih sering saudara datang dan berbicara. Sekarang kita akan lihat salah satu penglihatan yang dilihat oleh Yeskia, penglihatan yang luar biasa. Yeskia 47 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ya ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping ke samping kanan ke bait Allah suci itu, setelah sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku keliling dari utara menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Tangkap sampai apa? Pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan apa? Menyuruh aku masuk sekali lagi. Ya, dalam air itu sekarang sudah sampai lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah masuk sampai apa? Di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Ya, sekarang itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang. Satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi ya Tuhan memberikan penglihatan ada di satu padang gurun, karena mereka sedang menghadapi padang gurun, saudara. Di situ ada bait Allah, saudara.
dari bait Allah sebelah kanan, dari bawah yang salat, itu ada air yang mengalir keluar, saudara. Lalu ada seorang, saya percaya itu malaikat Tuhan, yang mengigur seribu hasta, lalu nyuruh Yeskiel, saudara, ayo masuk di sini, saudara. Berjalan makin dalam, saudara. Ternyata tingginya sebelah pergelangan kaki. Diukur sebuah kata lagi dan berkata lagi, ayo masuk lebih dalam lagi, saudara. Lalu setinggi apa? Lutut. Masuk lebih dalam lagi, setinggi pinggang. Masuk lebih dalam lagi, sudah sampai nggak bisa berdiri, sudah menjadi sungai, saudara. Nah itu penglihatan yang dilihat, saudara. Dan kalau saudara baca terus nanti di rumah, setelah selesai, ya terus ngikuti. Dan saat itu lalu pulang. Sementara pulang lewat jalan yang sama, kanan kirinya berubah. Dulunya ini semua adalah padang gurun yang besar. Sekarang jadi taman, saudara. Oh, kebun yang makmur sekali. Ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada banyak nelayan, tangkap ikan, dan banyak tempat yang gersang. Saudara, diubah menjadi tempat yang makmur. Tempat kematian diubah tempat kehidupan yang luar biasa. Saat air mengalir keluar dari bait suci Allah. Amin. Saya itu bersyukur, saudara. Di gereja kita itu ada ya perbuatan ajaib, ya kejadian profetik yang Tuhan berikan. Kalau yang sudah lama sejak zaman Gedung Piskup Setar, saudara tahu ya saudara, ya waktu kita pakai Gedung Piskup kira-kira dari sini loh, jaga ini sampai sana gitu saudara, dulu saudara. Lah di mimbar saudara, sebelah kanan itu aneh sekali, basah terus. Mimbarnya itu basah terus. Basah terus, kita cari nggak ketemu kok basah terus, ganti saudara. Saya cari terus, ternyata di sana di tembok, ya tembok gedung itu saudara, itu ada di temboknya keluar air merembes gitu loh saudara. Lalu saya pikir ada apa ini? Apakah pipa bocor gitu saudara? Dibuka, enggak keluar air. Justru malah setelah dibuka, wah langsung mancur gitu saudara. Ada jadi air keluar terus. 1 hari tetap keluar, saudara. Seminggu tetap keluar, saudara. 1 bulan tetap keluar, saudara. 1 tahun tetap keluar, saudara. Bertahun-tahun keluar terus, saudara. Sampai saya buatkan kolam di situ. Jadi air itu disalurkan di kolam ikan. Ya semua bersih terus. Lalu ya melimpah. Ya selokan sampai selokan depan. Itu semua selokannya bening bersih. Ada air yang keluar dari bait Allah, tepat di sebelah kanan tadi dikatakan mengalir keluar. Itu adalah profetik, itu adalah kejadian profetik. Sehingga gereja kita, ya kita tahu ada karya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kita, yang terus mengalir, yang merubah semua yang gersang, semua yang kosong, diubah menjadi subur, menjadi makmur, menjadi hidup kembali. Ya, saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, saya juga ajak saudara petik satu pelajaran apa yang bisa kita petik. Yang pertama, supaya kita ngalami ada air, ya Roh Kudus yang mengalir, yaitu saudara jangan tinggalkan gereja. Saudara, Tuhan itu bangun gerejanya, saudara, untuk dipakai, saudara. Untuk apa? Setiap orang percaya dikumpulkan ya di gereja Tuhan, di gereja lokal masing-masing. Supaya apa? Di situ terpelihara, di situ digembalakan, di situ dimuridkan, di situ dilibatkan, di situ ikut berkarya. Karena apa, saudara? Ada karya Roh Kudus, saudara. Di gereja ada firman Tuhan, di gereja ada hadirat Tuhan, di gereja ada karya Roh Kudus yang membuat orang yang gersang diubah menjadi taman yang subur. Amin, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Maka saya ajak setiap saudara, apapun keadaannya, jangan tinggalkan gereja. Tuhan bangun gerejanya supaya setiap orang percaya, anak-anaknya punya satu tempat di mana Tuhan bisa pelihara. Di situ Tuhan bisa jagai. Seperti lagu yang ada di gereja kita, ku cinta gerejaku. Betul saudara, ku cinta keluarga Allah. Kenapa? Di gereja ini aku tertanam. Di gereja ini aku bertumbuh. Di gereja ini aku berbuah banyak. Di gereja ini aku melayani. Di gereja ini aku berguna dan memuliakan Tuhan. Jangan tinggalkan. Enggak pernah ada untungnya. Keluar saudara, enggak bergereja pasti kering. Pasti gersang rohnya. Pasti saudara.
Dan itu bahaya sekali. Di Alkitab ada satu contoh yaitu seorang bernama Abimelek, saudara. Waktu dia tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu namanya rumah roti, seperti gereja. Ada roti surga, yaitu firman Tuhan, saudara. Waktu ada kelaparan, saudara, dia mau cari pindah, dia tinggalkan Bethlehem. Pergi ke tempat yang lain, pikir di sana dia bisa hidup lebih baik. Tapi ternyata malah mati, saudara, akhirnya. Bukan hanya dia mati, setelah dia mati, keluarganya masih di sana. Akhirnya anaknya mati, 1, mati 2, mati semua. Tinggal istrinya dan menantunya. Bersyukur istrinya sadar mulai kembali ke Bethlehem. Menantunya yang bernama Ruth juga sepakat. Tuhanmu, Tuhanku, engkau di Bethlehem, aku ikut engkau kembali. Dan mereka kembali, saudara, di Bethlehem. Dan setelah di Bethlehem lah, mereka mengalami kasih karunia Allah. Mereka mengalami karya Allah. Mujizat yang luar biasa. Ditemukan seorang bernama Boaz. Dia konglomerat, lalu dia diperistri. Hidupnya diubah, saudara. Dibangkitkan luar biasa. Saat kembali ke Bethlehem, rumah roti, gereja. Saya dorong setiap saudara yang ibadah, apapun terjadi, jangan tinggalkan gereja Tuhan. Iblis berusaha jelek-jelekan gereja supaya saudara nggak suka di gereja. Tapi kalau saudara tinggal gereja, pasti kering, pasti gersang, dan pasti akan mengalami padang gurun. Ya, jangan tinggalkan. Yang terlanjur tinggalkan, kembali. Hanya satu, kembali. Seperti Ruth, seperti Naomi dan Ruth, saudara. Saudara akan terus terpelihara, saudara akan diberikan, saudara akan dijagai. Jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan gereja Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Setuju, saudara? Itu yang pertama penting, saudara, jangan tinggalkan. Kalau saudara tinggalkan, saudara jauh dari Tuhan, saudara jauh dari rumah roti, saudara jauh dari karya Roh Kudus. Karena di gereja yang Tuhan bangun, Tuhan ya ada. Tuhan persembayan, Tuhan berkarya melalui gerejanya. Yang kedua, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tadi padang gurun ada bait Allah. Tapi juga di padang gurun bait Allah ya mengeluarkan air. Saudara, air itu adalah karya Roh Kudus. Yesus berkata, kau terima aku, terima Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya seperti aliran air, seperti sungai yang mengalir. Jangan tinggalkan hadirat Roh Kudus, saudara. Belajar hidup dalam hadirat. Belajarlah di Roma, saudara. Hidup dalam hadirat. Kalau saudara doa, jangan asal doa. Saudara, belajar berdoa dalam hadirat, saudara. Dimanapun saudara berada, saudara di perjalanan, belajarlah terus ada dalam hadirat Tuhan. Saudara yang datang gereja, saudara, belajarlah saudara ada di gereja dalam hadirat Tuhan, saudara. Waktu memuji jangan sekedar nyanyi saja, nyanyilah dalam hadirat Tuhan. Saudara akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara memuji nyembah dalam hadirat, dengarkan firman Tuhan seperti ini, dengar saudara ya. Saudara dengarlah dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mendengarkan dalam hadirat Tuhan, saudara dengar. Perkataan saya, firman ini akan jadi rema bagi saudara. Akan jadi pewahyuan bagi saudara. Akan jadi pembukaan ilahi. Saat saudara ada dalam hadirat Tuhan. Maka setiap saudara dengar. Waktu saya doa untuk firman, selalu saya minta. Betul saudara, nyatakan hadiratmu Tuhan. Berkarya di tengah. Di mana Tuhan menyatakan hadiratnya, di situ Tuhan berkarya. Di mana sekali lagi, ya Tuhan menyatakan hadiratnya, di situ Tuhan berkarya. Tuhan itu maha hadir, di mana-mana ada. Saudara di rumah Tuhan juga ada. Di kamar tidur ada enggak? Ada. Di kamar kecil Tuhan ada? Ada. Di jalan ada enggak? Ada. Saudara sedang kerja ada enggak hadirat Tuhan? Ada di mana-mana. Tapi beda sekali yang kita sebut hadirat Tuhan adalah waktu Roh Kudus menyatakan sendiri hadiratnya supaya kita bisa merasakan. Supaya kita bisa nyadari. Supaya kita merasa terjamah. Itu yang kita sebut hadirat Tuhan yang kita butuhkan. Saudara. Jadi bagi saya gimana caranya? Saya belajar, mungkin sudah sering kalau saya doa misalnya ya di rumah saudara. Saya enggak merasakan, enggak cari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada kok. Saudara dengar ya, saya enggak bingung cari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada kok. Kalau di gereja saudara memuji,
Nggak usah cari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada. Saudara mau dengar firman Tuhan, hadirat Tuhan gimana? Cari dulu hadirat. Hadirat Tuhan itu sudah ada. Tindakannya apa? Sadari ada dari Tuhan. Nyadari saja. Saudara coba sekarang nyadari ada hadirat Tuhan. Itu sudah mudah membuat saudara hidup dalam hadirat Tuhan. Nyadari saja. Di Roma waktu nyadari. Setelah menyadari, tanggapi dia. Mulai sembah dia. Mulai puji dia. Mulai doa dengan dia. Itu nanggapi namanya. Nyadari, menyadari, lalu menanggapi. Saat saudara menyadari, lalu menanggapi. Disitulah hadirat dinyatakan oleh Roh Kudus. Dia senang. Waktu saudara sungguh memuji. Dia bertata di atas pujian, di atas penyembahan. Waktu saudara dengar firman Tuhan, nyadari Tuhan ada di sini. Tuhan sedang berbicara melalui pembaca. Saudara nanggapi, dengarkan sungguh-sungguh. Tangkap, Tuhan beri rema, berikan tuntunan yang aku butuhkan. Lalu tiba-tiba waktu ada satu perkataan, tiba-tiba buka hati saudara. Tiba-tiba itu jadi rema, tiba-tiba itu jadi jawaban. Itulah yang dialami oleh tadi Pak Nugroho yang dia katakan, tangkap waktu ya sedang dapat tema apa? Yesaya 60. Bagi semua orang tidak tentu. Orang sama-sama dengar, ada yang bisa tangkap temanya, ada yang hanya sekedar ya masuk telinga kanan, lewat telinga kiri, mungkin lewat otaknya sebentar, tapi tidak ada apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu. Kalau saudara tahu hidup dalam hadirat Tuhan, itu mudah sekali. Logos jadi rema. Itu mudah sekali saudara dengar firman. Saudara bisa terima sesuatu. Maka selalu dengar firman. Jangan ngobrol, jangan ngalamun. Saudara siap Tuhan. Aku buka hatiku, aku siap Tuhan. Berilah petunjukmu. Berilah rema untuk aku. Pesanmu untuk aku pribadi. Saudara siap. Nanti kata-kata saya itu akan dijabarkan oleh Roh Kudus sendiri untuk jawab masalahmu. Untuk jadi petunjuk saudara. Setiap orang ayat yang sama. Tuhan itu Roh Kudus bisa beda-beda. Sesuai dengan kondisimu. Tuhan itu bisa bicara lewat firman. Hiduplah dalam hadirat. Saya terus ngomong loh, belakang ini belajar pakai gadget saya. Setiap jam bunyi. Tujuannya apa? Mengingatkan saya. Sadar, ingat Roh Kudus. Lalu saya nanggapi. Kalau sedang dengan orang ya tidak langsung. Aku tak doa saya terus. Tidak. Dalam hati saja. Saya terus doa dengan Roh Kudus. Tapi ingat. Minimal dalam hati. Ingat, kita nyadari hadirat itu sudah. Saudara sangat mudah. Saudara ada dalam hadirat. Enggak usah dicari. Tuhan itu ada di mana-mana. Hadiratnya disadari, ditanggapi. Katakan, disadari, ditanggapi. Maka hadirat dinyatakan. Disadari, ditanggapi. Maka hadirat dinyatakan. Saudara, hiduplah dalam hadirat. Nanti saudara akan ngalami air kehidupan. Saudara akan mengalami kaya Roh Kudus. Dalam hidup saudara. Dalam studi saudara. Dalam pekerjaan saudara. Dalam mengalami tantangan. Dalam ibadah saudara. Dalam pelayan saudara. Akan ada sungai Roh Kudus yang mengalir. Dalam kehidupan saudara. Membuat saudara menang. Membuat saudara tepat. Membuat saudara dipakai oleh Tuhan. Membuat saudara diberkati. Membuat saudara jadi berkat. Dan saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Ingat ya, jangan tinggalkan gereja Tuhan. Di gereja lah Tuhan akan pelihara saudara. Tuhan akan pakai hidup saudara. Lalu jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Kita itu jangan jadi Kristen agamawi. Kristen yang sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Maka temanya apa? Lebih dalam hubungannya dengan Roh Kudus. Lebih kenal. Lebih sungguh-sungguh berjalan. Lebih nyata berjalan dalam roh. Lebih nyata berjalan dalam Roh Kudus. Lebih nyata, itu satu yang luar biasa. Ada satu kesaksian lagi yang saya ingin saudara dengarkan. Yaitu saksian Pak Aris. Sebelum bekerja sebagai tukang servis. Ya, panggilan untuk AC mobil. Satu hari saya mengalami kelumpuhan karena terkena kuil lain. Ya, Barrett syndrome, saudara. Di mana sistem imun tubuh justru menyerang balik ke tubuhnya dengan memakan saraf-saraf di dalam tubuh. Awalnya hanya kaki yang tidak dapat digerakkan, kemudian menjalar seluruh tubuh hingga mengalami kelumpuhan. Saat itu beliau dalam kondisi keuangan yang sangat sulit
untuk berobat saja tidak mampu. Sakitnya parah, keuangannya parah, saudara. Padang gurun yang parah, saudara. Dalam ketidakberdayaan, beliau setia mendengarkan acara radio LCD FM. Ya, mujizat setiap hari. Beliau merasakan dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian yang diliput di radio LCD FM. Beliau juga setia mengikuti video-video khotbah Pak Obadza. Beliau belajar mengucapkan kata-kata iman yang diajarkan Pak Obadza. Satu hari Pak Aris bernasar, bila satu saat Tuhan menyembuhkan sakitnya, beliau akan memakai talentanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia mengalami saudara keadaan yang parah, padang gurun. Tapi hebatnya, dia terus setel radio LCD. Ada pujian, ada penyembahan, saudara, ada firman. Banyak orang setel radio itu 24 jam. Banyak sekali. Saudara tahu enggak? Itu buat atmosfer Romanya itu positif. Itu buat Romanya itu ya sudah ya lebih mudah hadirat Tuhan itu dinyatakan. Sudah siap karena ada pujian, ada doa, ada penyembahan. Itu atmosfernya itu mudah sekali. Saudara, kita merasakan hadirat Tuhan. Khotbah-khotbah, firman, bangun imannya, bangun rohnya, bangun imannya. Luar biasa sekali saudara. Dan benar Tuhan memberikan kesembuhan kepada Pak Aris. Beliau mengajakkan apa yang telah menjadi nasarnya dengan menggratiskan semua biaya servis AC mobil gereja dan mobil Pak Obadza. Tidak hanya sembuh, ya usaha Pak Aris juga diberkati Tuhan luar biasa hingga dapat membuka bengkel servis AC mobil. Bahkan di tahun ini akan buka cabang baru karena di bengkel yang sekarang sudah sangat ramai sekali. Dengar ya saudara, buat dia bernasar dan waktu bernasar Tuhan akan mujizat. Betul saudara ya? Lalu sungguh-sungguh sembuh dan dia genapi nasarnya. Dia sudah bernasar, sungguh-sungguh jadi AC mobilnya gereja semua. Kalau ada rusak ditangani dia, diperbaiki dia free. Termasuk mobilnya Pak Obadza katanya dia seperti itu tadi saudara. Dan luar biasa. Dan ternyata sungguh-sungguh saudara bukan hanya disembuhkan, dia diberkati. Dulunya ya tukang AC panggilan saudara. Hanya tukang panggilan saudara. Lalu setelah itu justru bisa buka saudara. Bengkel ya AC sendiri, servis AC sendiri. Bukan hanya bisa buka laris, sekarang buka lagi. Salah satu yang ada kaitan tadi, rumahnya penuh dengan pujian penyembahan 24 jam. Betul? Saudara bisa. Bahkan Pondok Daud, saudara bisa 24 jam juga Pondok Daud. Betul? Ada radio, ada Pondok Daud. Salah satu jemaat kita di Jakarta cerita dengan saya. Dulu waktu dia melayani di Solo, dia nyetelnya radio LCD. Di Jakarta kan nggak bisa. Nyetel radio LCD kan nggak bisa, saudara. Maka dia pakai iPad-nya, dihidupkan setiap hari 24 jam. Nyetelnya Pondok Daud, saudara. Dan khotbah-khotbah yang lain dari gereja kita. Dan hadirat ada, pengurapan ada, kuasa ada, berkat ada, pertolongan ada. Jalannya dituntun oleh Tuhan. Jangan tinggalkan gereja, katakan ya. Jangan tinggalkan hadirat. Saudara akan seperti bait Allah yang mengalirkan aliran Roh Kudus. Sekalipun di padang gurun, merubah padang gurun menjadi kebun yang subur, kebun yang makmur, ada kehidupan. Luar biasa, saudara. Kita akan belajar sedikit juga 3 pelajaran, saudara. Ya, bisa petik tentang tadi penglihatan itu. Yang pertama, Sungai Roh Kudus itu dinamis. Katakan sedikit. Sungai Roh Kudus itu apa? Dinamis. Saudara akan mengalami menjadi orang yang dinamis. Orang yang bergairah. Orang yang menyala-nyala. Orang berkobar-kobar. Orang yang terus bergerak. Tidak jadi diam saudara. Tidak bosan saudara. Tidak seolah gampang, tidak. Saudara akan menyala, saudara akan berkobar-kobar, saudara akan sukacita, saudara akan terus bergerak, saudara akan terus berkarya. Karena apa? Waktu Roh Kudus berkarya, ada kuasa yang bekerja luar biasa. Nah, saya banyak belajar artinya apa toh? Kuasa, terima kuasa.
Yang disebut dinamis tadi itu seperti apa? Nah, dari kamus ya saya dapat gini saudara. Belajar dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau engkau terima apa? Kuasa. Benar saudara? Kau terima kuasa. Maka saudara kuasa itu turun. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu terima kuasa. Kuasa itu di situ disebut dinamis. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya dinamis, saudara. Sehingga karena ada kuasa, ada mujizat. Kamu jadi kesaksian hidupmu. Kamu akan jadi saksi di mana-mana sampai ke ujung bumi. Saudara jadi kesaksian. Lah, ini saudara ya, kata kuasa, Kisah Rasul, ini tulisannya, tapi kalau dibaca dinamis. Dinamis, ya arti utamanya kekuatan dari ilahi. Kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Terima kekuatan dari Tuhan. Memampukan kemampuan yang berasal dari Allah. Bukan dari kita. Kita enggak mampu, ada kemampuan dari Allah. Kuasa yang menghasilkan mujizat. Kuasa yang menghasilkan wonders. Saudara, oh luar biasa. Energi rohani yang aktif terus. Bergerak terus. Berdampak nyata. Kemampuan untuk melakukan hal yang mustahil. Secara manusia yang mustahil jadi tidak mustahil lagi. Kata dinamis adalah akar dari kata ya dinamit. Dinamit artinya kuasa yang meledak, menghancurkan, mengubah keadaan. Seperti dinamit itu loh saudara. Karena ada ya dinamit itu bisa meledakkan gunung. Betul saudara. Ledakan terjadi dalam hidup saudara. Ledakan yang menghancurkan benteng-benteng musuh. Ledakan yang menghancurkan kuasa kegelapan saudara. Iya, implikasi rohani yang sangat kuat adalah bukan sekedar pintar bicara. Ya, berani secara manusia, punya strategi, bukan itu semua. Tetapi kuasa Roh Kudus yang membuat orang bisa menjadi luar biasa. Kuasa untuk bersaksi, ya dengan berani. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk mengubah hidup orang lain. Kuasa untuk tetap berdiri di tengah tekanan dan aniaya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima dinamis. Ya, yang akar katanya dinamit. Ada kuasa yang luar biasa. Maka betapa pentingnya kita lebih dalam berjalan bersama Roh Kudus. Maka sudah akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Yang kedua, semakin dalam, semakin luar biasa. Saya ulangi ya. Semakin dalam, semakin luar biasa. Saudara, orang itu masuk tingginya pergelangan kaki. Disuruh masuk lagi sampai tinggi lutut. Itu arusnya air lebih besar. Suruh masuk lebih dalam lagi, tingginya pinggang. Itu air derasnya lebih kuat lagi. 1000 asa lagi. Sampai jari sungai besar. Nggak bisa lagi berdiri. Hanyut. Ada air sungai yang lebih kuat lagi. Yang bisa menghanyutkan. Sampai engkau gak bisa berdiri, sampai engkau harus dibawa oleh air sungai itu. Artinya apa? Kuasa makin besar, makin besar, makin besar. Sampai puncaknya engkau sudah gak bisa berdiri di atas keinginanmu. Tapi di atas keinginan Tuhan. Itu tingkatnya seperti Yesus. Bukan kehendakku, kehendakmu Bapa. Betul? Beri tak singgung sedikit. Setiga kaki ini apa? Mulai ada dorongan. Kuasa Roh Kudus dorong saudara datang pada Tuhan. Nah itu kakinya saudara. Saya ngalami gitu saudara. Lalu apalagi saudara, setinggi lutut. Sekarang kalau saudara terus bangun hubungan dengan Tuhan, nggak suka doa jadi suka doa lah gitu saudara. Kalau saudara terus berjalan Roh Kudus lebih lagi di dalam gereja ada hadirat Tuhan. Saudara tiba-tiba terpanggil melayani, pinggang itu melayani. Kalau saudara terus berjalan Roh Kudus lebih dalam, Roh Kudus berkarya lebih lagi, membuat saudara bukan hanya melayani. Bukan memakai Tuhan, dipakai Tuhan. Loh, jangan salah loh saudara. Ada orang doa untuk keinginannya. Bukan doa keinginan Tuhan. Ada orang melayani, tapi bukan untuk keinginan Tuhan. Tuhan, aku mau ini. Tuhan tolong ya. Tuhan berkati ya. Tuhan jadikan sukses ya. Itu keinginan kita. Tuhan disuruh-suruh. Tuhan ya, urapi ya Tuhan ya. Tuhan tolong ya. Tuhan buat aku bersukses ya. Dalam keinginanku. Itu
belum sampai sungai besar. Kalau saudara sudah sampai sedalam hubungan saudara dengan Tuhan, saudara enggak minta seperti itu. Saudara akan minta, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Tuhan, kau ingin aku masa depanku jadi apa? Tuhan, kau ingin aku sampaikan firman apa hari ini? Kalau saya hanya membuat bahan khotbah gampang, lah sudah puluhan tahun nyiapkan khotbah terus saudara. 5 menit, 10 menit selesai saudara. Buka catatan sudah ada. Tapi yang lama itu tanya, Tuhan, engkau ingin aku sampaikan firman apa? Itu. Kalau saudara hidupmu sudah sampai seperti Yesus, kehendakmu, keinginanmu, aku mau lakukan. Disitulah Roh Kudus berkarya dahsyat. Disitulah sepenuhnya Tuhan bekerja. Karena bukan keinginan kita. Tuhan yang ingin, malah kita berikan diri kita dipakai Tuhan. Kedahsyatan akan terjadi. Semakin dalam, saudara semakin berkenan, semakin memuliakan Tuhan, semakin dipakai luar biasa. Yang ketiga, semua diawali dengan langkah awal. Semuanya diawali dengan apa, saudara? Langkah awal, saudara. Iya. Langkah awal tadi Yesaya, saudara, ngalami makin dalam diawali apa? Langkah awal. Dia sudah dapat penglihatan luar biasa. Bait Allah, ada air mengalir. Lalu saudara sudah diusir buasa, disuruh masuk. Yesaya masuk. Yesaya, ya ikuti. Yesaya melangkah. Tergantung Yesaya. Kalau Yesaya tidak mau melangkah, awalnya gak pernah ada setinggi pergelangan, gak pernah ada setinggi lutut, gak pernah ada setinggi pinggang, gak ada pernah ngalami sebesar sungai, gak pernah. Semua diawali langkah awal. Melangkah dulu sekalipun belum besar. Melangkah dulu sekalipun belum ngerti. Melangkah dulu sekalipun belum tahu. Waktu ada dorongan Roh Kudus, waktu ada firman Tuhan, langkah saja. Nanti saudara akan ngalami. Setelah itu saudara akan lebih besar lagi. Lebih besar lagi, lebih dalam lagi, lebih besar lagi, lebih dalam lagi. Seperti itu. Saudara mau dipakai kuasa kesembuhan, berani doakan orang lain. Selama saudara belum pernah satu kali pun doakan orang lain, gak pernah dipakai Tuhan. Doakan mujizat gak ada. Langkah awal. Saya bisa mengalami dipakai Tuhan seperti saat ini. Saudara, langkah awal. Langkah awal siapa? Mau datang pada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Kalau saya nggak punya langkah awal itu, semua ini tidak ada. Betul? Setelah itu langkah berikutnya ibadah sungguh-sungguh. Saya itu ikut komsel, lalu saya ikut som dan macam-macam. Setelah itu bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh, banyak belajar, saudara. Dan setelah itu makin lagi, tambah lagi, jadi kebelajaran dan macam-macam. Tapi sekali lagi dimulai dari langkah awal. Hari ini dengar ya. Tuhan ingin saudara mulai langkah awal. Lebih tinggi. Satu langkah lebih tinggi. Apapun keadaan saudara. Sampai di mana keadaan saudara. Kalau saudara hari ini tidak ambil langkah. Saudara nggak akan mengalami apa-apa. Khotbah ini tidak ada gunanya bagi saudara. Rencana janji Tuhan nggak ada gunanya saudara. Saudara berani ambil langkah awal. Hari ini ambillah keputusan melangkah. Langkah awal hari ini akan dilanjutkan berikutnya. Akan menentukan keadaan saudara. Berikutnya akan dipakai lebih lagi. Dipakai lebih lagi. Semua pemain musik ini kalau enggak langkah awal belajar musik ya enggak pernah di sini. Betul? Apalagi Esther itu. Dulu sejak kecil-kecil suka nyanyi. Dia minta ayo melayani. Kalau dia enggak pernah melangkah awal melayani enggak pernah sampai sekarang. Semua dimulai langkah awal. Kalau hari ini Tuhan nyuruh saudara datang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Langkah. Kalau hari ini Tuhan sedang nyuruh saudara ibadah itu yang rutin. Melangkah. Bangun kehidupan doamu. Lebih sungguh. Hidup dalam hadirat. Melangkah. Lakukan. Kalau hari ini Roh Kudus sedang berkata jangan jadi jemaat terus melayani. Langkah. Lakukan. Ada yang tertawa. Karena banyak yang terus maunya jemaat terus. Betul. Suruh dapur melangkah. Kembalikan perempuan melangkah.
Langkah awal akan menentukan langkah berikutnya, akan menentukan keadaan saudara. Dan waktu saudara lakukan, saya percaya, tak bulan ini dan seterusnya, new wonders, saudara akan makin dalam bersama Roh Kudus, makin dalam bersama Roh Kudus, makin besar Roh Kudus berkarya, makin besar new wonders yang dialami. Amin saudara, itu pesan Tuhan. Saya nubuatkan, saya doakan setiap saudara dapat terima. Malam ini dapat terima. Tangkap langkah awal. Saudara akan terus dibawa oleh Roh Kudus. Dan saudara akan lihat kemuliaan. Nanti berapa waktu kemudian saudara kagum. Kok bisa ya dulu? Seperti tadi, Pak Nugroho dulu. 0, tidak apa-apa. Dibawa. Saya lihat tadi apa yang dibangun dia yang kagum loh. Wah, rumahnya bukan rumah subsidi yang dibangun. Rumah mewah-mewah loh saudara. Tingkat-tingkat luar biasa loh saudara. Tapi dimulai dari langkah awal. Komitmen dengan Tuhan. Saya jamin saudara akan mengalami. Hari ini menjadi hari awal. Saudara breakthrough. Saudara terobosan. Saudara lebih dalam Tuhan.